Ya, kali ini kita akan update lagi informasi terbaru seputar imigran gelap Rohingya. Di sini pihak kepolisian juga menyarankan pemerintahan di wilayah Aceh ini untuk tegas menolak imigran gelap dari Rohingya, sekalipun itu adalah pengungsi ya. Meskipun belum bisa dikatakan pengungsi karena dokumennya tidak resmi. Dan di sini dapat kita pastikan bahwasannya polisi di sana juga, Kapolda Aceh itu satu suara dengan masyarakat karena katanya ini bisa menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat, guys. Nah, sebelumnya di sini juga ada keluarga pengungsi, katanya sih pengungsi. Saya di sini tidak menyebutkan pengungsi ya, tetapi ini artikel yang menyebutkan pengungsi. Di sini keluarga pengungsi Rohingya 23 tahun di Republik Indonesia kini minta dibuatkan KTP. Apakah dibuatkan ya? Nah, di sini sudah 23 tahun mengungsi, bisa sampai bertahun-tahun ya. Ini sampai tua mengungsi di Indonesia sampai meninggal juga kayaknya. Udah jadi kayak WNI aja ya. Lalu di sini ya, dari narasinya sih keluarga Rohingya ini yang telah lama menetap di Makassar, guys. Tepatnya di sini di Sulawesi Selatan mengajukan permohonan pembuatan kartu tanda penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar. Salah satu pengungsi Rohingya ini, Nur Islam, 52 tahun, mengatakan ia datang ke kantor di Dukcapil Makassar untuk meminta pembuatan KTP bersama 6 orang anggota keluarganya. Di sini dia bersama keluarga mendatangi kantor di Dukcapil untuk minta dibuatkan KTP dan juga kakak kartu keluarga dengan bermodalkan sejumlah dokumen dari Kemen, kemudian ada juga kartu dari pihak UNHCR. Nah, di sini dia mengaku sudah menetap di Makassar selama 23 tahun tuh, lama banget ya. Ia dan keluarga sudah tiba di Indonesia sejak tahun 2000 dan pada tahun 2013 mereka pindah ke Makassar. Ia pun mengeluh sampai saat ini sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit bagi anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri. Lalu di sini jawaban dari pemerintahan yang ada di sana terkait permintaan Rohingya ini membuat KTP ya. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Makassar, Meli Jumbriani, menuturkan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan dokumen apapun kepada warga negara asing yang tidak memiliki kitab ataupun kartu izin tinggal tetap dan kitas kartu izin tinggal terbatas. Mereka ini datang ke Indonesia untuk mencari suaka. Jadi untuk pengambilan dokumen kependudukan kami tidak bisa memberikan surat dokumen keterangan apa-apa. Jadi di sini dapat dipastikan ditolak ya untuk membuatkan KTP bagi mereka. Nah, kemudian di sini Kapolres Biruan di Aceh ya, pelaku penyelundupan Rohingya ini kabarnya itu menghilang, teman-teman. Jadi di sini narasinya itu disebutkan waktu itu diketahui sebanyak 36 pengungsi Rohingya mendarat di Pedada, namun kapal membawa mereka menghilang. Hasil penyelidikan, kata Kapolres Biruan, usai diturunkan kapal segera kabur. Dalam penyelidikan selanjutnya, pelaku TPPO usai menurunkan pengungsi ini, HP-nya dibuang ke laut sehingga sulit dilacak keberadaan pelaku. Pelaku berinisial MMS, warga luar negeri, sedangkan orang untuk sementara tidak ada. Jadi pelaku ini katanya setelah menurunkan pengungsi pada titik koordinat tertentu, alat komunikasi langsung dibuang ke laut dan mereka kabur. Jadi di sini langkah yang diambil oleh Polres Biruan selain mencari pelaku juga melakukan patroli rutin di sepanjang pesisir mulai dari Samalanga sampai Gandapura bersama warga dan para nelayan setempat, guys. Sini dapat kita lihat ya, di sini polisi menyarankan pemerintahan wilayah Aceh ini untuk tegas menolak karena bisa memicu konflik untuk tidak menampung lagi Rohingya, mau imigran, mau pengungsi gitu ya. Pokoknya ini bisa menimbulkan konflik aja gitu. Dan sangat berbahaya. Kemarin ada yang bilang kalau menolak dipidana 3 bulan, terus kalau politiknya sendiri yang nolak gimana tuh, Pak? Ya. Gak takut sama undang-undang YARA, Pak. Ya, YARA dari Aceh juga ya. Kumpulan advokasi YARA di Aceh itu, guys, yang kemarin yang mengatakan siapapun yang nolak Rohingya itu akan dipidana ataupun bisa kena sanksi pidana selama 3 bulan, paling lama 5 tahun sih. Kayak gitu. Padahal sedangkan banyaknya kedatangan imigran gelap ke Indonesia juga ini kan sudah banyak pelanggaran hukum ya kalau kita mau balikin kata-katanya tuh. Lalu di sini juga ada mahasiswa ya yang mendesak pemerintah Aceh harus tegas tuntaskan persoalan. Kita dengarkan seperti apa sih aspirasi mahasiswa di sana. Ini yang satu adalah meminta sikap tegas di pemerintah Aceh. Begitu, Pak. Soal apa? Soal Rohingya. Karena apa
itunya? Tuntutannya apa gitu? Petisinya tidak bisa saya sampaikan karena kami ada petisinya, namun tidak ada PJ Gubernur, jadi belum bisa kami publis. Yang intinya adalah highlight utamanya, Rohingya ini semakin memberikan dampak buruk hari ini. Hari ini kita dioper-oper, Rohingya ke sana, ke daerah sana. Yang katanya beberapa stakeholder pemerintah bahwasanya kita terima aja, kita tampung aja, saudara seiman, saudara semuslim. Namun yang merasakan langsung adalah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Rohingya seperti itu, Pak. Maka hari ini kami meminta, kami tidak tolak Rohingya, kami meminta ketegasan dari pemerintah Aceh bahwasanya bagaimana kondisi Rohingya saat ini, bagaimana sikap pemerintah Aceh yang adanya Rohingya menyebabkan kecemburuan sosial, kriminalitas tinggi, pelecehan seksual segala macam seperti itu, Pak. Mahasiswa sendiri maunya apa? Mahasiswa sendiri maunya Bapak PJ Gubernur tegas atau entah itu menyampaikan pada pihak pusat, kepada Kemendagri, Kemenlu ataupun langsung pada Bapak Presiden Joko Widodo seperti itu. Karena hari ini berkali-kali kami meminta audiensi FGD segala macam, tidak ada respon dengan baik seperti itu. Apakah dipulangkan atau diapa? Enggak, kami tidak tolak Rohingya, namun kami berlandaskan keresahan masyarakat Aceh, berlandaskan laporan-laporan yang telah kami survei juga masyarakat Aceh bahwasanya meminta bagaimana pihak Rohingya ini. Apakah jika tidak sanggup maka pulangkan, jika sanggup maka terima dengan baik, tapi diwaspadai tidak memberikan dampak buruk pada masyarakat Aceh seperti itu. Maksudnya di sini di sisi lain pemerintah ini menampung mereka tetapi berdampak ya, merepotkan masyarakat sekitar. Kalau misalnya mau nampung mereka sementara ya tampung aja, jangan sampai membawa masyarakat ini merasa direpotkan, merasa disibukkan gitu ya. Kan ini tidak ada tanggung jawabnya kalau seperti itu. Ini menyusahkan masyarakat. Dan kalau kita katakan pengungsi pun ini harusnya sementara ya, tidak bisa lama-lama sampai 23 tahun tuh. Itu bukan pengungsi ya namanya ya, imigran gelap. Jadi kalau saya di sini mengatakan pengungsi itu tergantung dari artikel guys, tergantung dari apa yang dibicarakan orang yang saya katakan kembali. Tetapi kalau saya sih menganggapnya bahwasanya itu adalah imigran gelap karena menurut Prof Hikmanto sendiri mereka belum bisa terverifikasi ataupun tidak terverifikasi dokumennya sebagai pengungsi, jadi bukan pengungsi ya, imigran. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kemarin ya, kalau nolak pengungsi Rohingya itu bisa dipidana, ya jangan takut karena mereka bukan pengungsi tapi imigran, gitu aja ya. Dan banyak yang bersuara di TikTok juga sebenarnya, tetapi mereka itu video-videonya dihapus guys. Itulah sehingga tidak terlalu banyak yang angkat bicara karena tidak tahu tuh kenapa bisa dihapus.